Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi ke segmen konten Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali, segmen review risalah. Perkenalkan, nama saya Akiful Khair, alumni Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali angkatan 4 Bifa Karim, dengan judul risalah saya Studi Zakat Perhiasan Emas dan Perak bagi Perempuan Perspektif 4 Madhab. Nah, seperti yang kita ketahui, emas dan zakat itu termasuk dalam kategori harta yang itu wajib ditunaikan zakatnya. Di mana di sini di antara dalil yang mewajibkan zakat emas dan perhiasan, yakni di dalam Al-Quran surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dalil tersebut itu menjelaskan ketika seseorang itu menimbun emas dan perak, maka ada ancaman dengan siksa yang pedih. Nah, interpretasi terkait kanzun dhahab wal fiddah atau menimbun emas dan perak, itu mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud itu emas dan perak yang itu tidak ditunaikan zakatnya setelah memenuhi prasyarat wajibnya zakat. Nah, ketika kita tahu emas dan perak itu wajib ditunaikan zakatnya, lalu bagaimana kemudian perhiasan emas dan perak yang mana ini sering digemari oleh kaum perempuan? Apakah ketika perempuan yang mana diperbolehkan untuk menggunakan emas dan perak itu wajib ditunaikan zakatnya atau tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Nah, sebelum itu ada dua kategori perhiasan emas dan perak. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang itu diharamkan. Yang kedua, perhiasan emas dan perak yang itu diperbolehkan. Adapun perhiasan emas dan perak yang itu diharamkan, maka semua ulama sepakat bahwa zakatnya itu wajib ditunaikan. Nah, contoh sederhananya misalnya perhiasan emas yang itu dikenakan oleh seorang laki-laki. Karena kita tahu seorang laki-laki itu haram hukumnya menggunakan aksesoris emas, berbeda dengan seorang perempuan. Di dalam hadis misalnya dijelaskan, "Uhilla ad-dhahab wal harir li inasi ummati wa hurima ala dzukuriha." Emas dan kain sutra itu diharamkan penggunaannya kepada umat Nabi Muhammad yang laki-laki dan diperbolehkan kepada perempuan. Nah, itu ketika emas dan peraknya, perhiasan emas dan peraknya itu diharamkan, maka sepakat wajib ditunaikan zakatnya. Nah, kemudian apabila perhiasan emas dan peraknya itu diperbolehkan, maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada dua kubu pendapat. Madhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki menyatakan tidak wajib ditunaikan zakatnya. Adapun madhab Hanafiyah menyatakan wajib ditunaikan zakatnya. Perbedaan pendapat tersebut itu sebagai khilafnya atau perbedaan pendapatnya itu karena ada riwayat, namun mayoritas riwayat atau sumbernya itu kemudian menjadi perdebatan ulama, sehingga ada yang menganggapnya sebagai dalil dan ada juga yang tidak. Nah, di sisi lain juga terdapat argumentasi logis di mana ada yang menganggap perhiasan emas dan perak itu tetap dianggap wajib ditunaikan zakatnya karena memang esensinya itu memang emas dan perak. Namun ada juga yang menganggap bahwa perhiasan emas dan perak setelah ia menjadi perhiasan itu tidak lagi dianggap sebagai selayaknya emas dan perak murni karena ia telah memiliki fungsionalitas tersendiri, yakni sebagai perhiasan dan tidak sebagai akumulasi harta. Nah, ketika kita telah tahu terkait hukum kewajiban zakat perhiasan emas dan perak, maka apakah pendapat, khususnya pendapat yang tidak mewajibkan zakat emas dan perak itu, apakah ada batas maksimum perhiasannya? Misalnya seorang perempuan yang itu menggunakan perhiasan yang sangat berlebihan hingga berkilogram misalnya, apakah tetap tidak dikenakan zakat? Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat. Madhab Syafi'iyah menyatakan terdapat batas maksimumnya, yakni perhiasan tersebut tidak wajib ditunaikan zakat selama ia diperbolehkan dan tidak sampai kepada batas saraf atau berlebihan.
Nah, standar saraf sendiri ini mengikuti uruf, sehingga ketika misalnya kuantitas tersebut itu di suatu daerah dianggap sebagai berlebihan, maka wajib dinaikkan zakatnya. Ketika tidak, maka tidak wajib dinaikkan zakatnya. Dan uruf ini tentunya berbeda antara tiap lokasi. Misalnya daerah yang itu ekonominya rendah, kuantitas tertentu itu bisa saja dianggap sebagai saraf. Namun di daerah yang ekonominya tinggi tidak lagi dianggap saraf, belum mencapai tahap saraf. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah dan Hambaliyah yang diukurkan oleh Ibnu Jama menyatakan bahwasanya penggunaan perhiasan untuk perempuan itu tidak ada batas maksimumnya, yakni maupun perempuan tersebut itu menggunakan perhiasan sebanyak mungkin tetap diperbolehkan dan tidak wajib dinaikkan zakatnya. Berbeda dengan Syafi'iyah sebelumnya. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat mengkritik pendapat Ibnu Jama tersebut. Karena menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nah terkait pendapat Ibnu Jama tersebut, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat mengkritik pendapat tersebut, bahwasanya hal-hal mubah atau yang diperbolehkan dalam syariat itu tetap harus ada proporsinya, ada batasnya. Mana beliau menyebutkan ada dua syarat agar tetap diperbolehkan, yakni tidak ada saraf, tidak berlebihan, dan tidak ada unsur ikhtial atau perilaku angkuh. Nah, sehingga pernyataan Ibnu Qudamah yang menyatakan tidak ada batas maksimumnya ini sangat tidak tepat menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Itu terkait hukum kewajiban atau ketidakwajiban zakat perhiasan emas dan perak. Nah, selanjutnya setelah kita tahu terkait hukum menunaikan zakat perhiasan emas dan perak apakah wajib atau tidak, maka kemudian bagaimana cara mengeluarkannya. Andaikan misalnya seseorang itu telah ketaklif atau telah terbebani oleh syariat kewajiban menunaikan zakat perhiasan misalnya, atau zakat secara umum. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, sebelum itu perlu dilihat dulu apakah syarat wajib zakatnya itu terpenuhi atau tidak. Di antara syarat wajib zakat yang fundamental ada dua, yakni nisab dan haul. Apakah emas dan perak tersebut itu telah mencapai nisab atau tidak. Nisab emas sendiri itu 20 miskol, atau ketika dikonversi ke satuan zaman sekarang itu sama dengan 85 gram. Adapun nisab perak itu 200 dirham, atau bila dikonversikan sama dengan 595 gram. Nah, ketika emas dan perak yang dimiliki melebihi nisab ini, maka wajib ditunaikan zakat dengan syarat-syarat dengan ketentuan sebelumnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebelumnya. Nah, ketika belum sampai, maka belum wajib ditunaikan zakatnya. Nah, di antara syarat wajib zakat yang lain, yakni apakah kepemilikan emas dan perak yang dimiliki itu sudah sampai haul atau tidak, sudah sampai setahun atau tidak. Nah, perlu diperhatikan bahwa perhitungan haul dalam wajib zakat itu menggunakan sistem kalender Hijriyah atau Qamariyah, tidak menggunakan sistem kalender Masehi. Sehingga misalnya memiliki emas 10 Muharram melebihi nisab, maka wajib ditunaikan zakatnya ketika sudah sampai 10 Muharram tahun depan, meskipun secara kalender Masehi itu belum berganti tahun, belum genap setahun. Nah, ketika misalnya prasyarat tersebut itu sudah terpenuhi, maka kemudian bagaimana cara menunaikan zakatnya. Nah, terutama terkait pengeluarannya, apakah itu menunaikan dengan emas, menunaikan dengan sebagian dari emas yang dimilikinya, atau bisa menunaikan dengan uang sebagai gantinya. Nah, dalam hal ini juga ada perbedaan pendapat, apakah zakat itu boleh dikeluarkan dengan timah, dengan harga standarnya, atau harus dikeluarkan dengan ainnya, atau objek zakat itu sendiri ditunaikan. Menurut mazhab Syafi'i,
mengeluarkan dengan qimah itu tidak diperbolehkan. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, ketika seseorang itu memiliki emas dan telah memenuhi prasyarat wajib zakat, maka wajib ditunaikan dengan emas tersebut. Ini juga sama dengan pendapat mazhab Hambali. Nah, menurut mazhab Malikiyah, hukumnya itu makruh, tidak sampai haram mengeluarkan zakat dengan qimah. Adapun menurut pendapat Hanafiyah, mengeluarkan zakat dengan qimah itu diperbolehkan. Sehingga misalnya seseorang memiliki emas 100 gram, yang mana ia wajib mengeluarkan zakat dalam memenuhi prasyarat zakat dan wajib ditunaikan 2,5%-nya, maka menurut pendapat Hanafiyah itu 2,5%-nya bisa dikeluarkan dengan uang senilai tersebut. Kalau 100 gram berarti wajib mengeluarkan 2,5 gram, maka bisa mengeluarkan dengan harga emas 2,5 gram. Itu bila hendak mengeluarkan dengan qimah. Nah, yang terakhir, ketika misalnya sudah prasyarat tersebut terpenuhi. Nah, yang terakhir, ketika misalnya kepemilikan emas dan perak yang dimiliki seseorang itu tidak murni, nah, karena tidak tahu, terlebih pada perhiasan emas dan perak itu seringkali emas dan perak tersebut itu tidak murni 100%. Terkadang itu kurang dari 100%, sering kurang dari 100%. Dalam emas sendiri misalnya terdapat satuan karat yang itu menunjukkan kemurnian emas. Emas yang dalam bentuk perhiasan seringkali tidak 24 karat, melainkan 22 atau di bawahnya. Nah, maka kemudian ketentuan zakatnya bagaimana? Nah, ulama mazhab ini juga berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, perhitungannya itu dengan kalkulasi kadar murninya. Apabila kadar murninya itu sampai melebihi nisab, maka wajib ditunaikan zakatnya. Apabila tidak, maka tidak wajib. Nah, menurut Malikiyah terkait emas dan perak tidak murni, ini dikategorikan apakah emas dan perak tersebut itu berlaku sebagai alat tukar standar, sebagai alat tukar semacam uang, alat tukar standar atau tidak. Ketika dia berlaku sebagai alat tukar, maka emas dan perak yang tidak murni sekalipun itu dianggap seutuhnya emas dan perak yang murni. Nah, adapun ketika tidak berlaku sebagai alat tukar, misalnya perhiasan, nah maka ini sama dengan pendapat Syafi'i dan Hambali yang menyatakan emas dan peraknya itu dihitung kadar murninya. Nah, adapun pendapat mazhab Hanafi mengkategorikannya apakah unsur emas dan perak persentasenya itu mendominasi materi campurannya atau tidak. Ketika mendominasi, artinya 50% lebih, maka dianggap emas dan perak seutuhnya. Adapun bila tidak mendominasi, maka tidak dianggap sebagai emas dan perak seutuhnya. Nah, misal perhitungannya yang sederhana, misalnya seseorang itu memiliki emas dengan kemurnian 75% atau 18 karat misalnya. Ia memiliki dengan total 100 gram. Nah, dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, bila dihitung maka 75% kali 100 atau 75 gram. Dan kita tahu nisabnya emas itu 85 gram. Sehingga dalam kondisi ini belum wajib ditunaikan zakatnya. Nah, berbeda misalnya kemurnian emasnya itu 75%, namun ia memiliki emas sebanyak 150 gram, yang mana kadar murninya berarti 120 gram, sehingga melebihi nisab dan wajib ditunaikan zakatnya. Itu penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.